Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini akan, menjelaskan pembahasan soal sel volta dan elektrolisis. Jadi pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Muhammad Julian Endes, absen 22. Nama saya Nisa Nurrosa Sikirana, absen 7. Nama saya Sila Salma Yuniar, absen 8. Nama saya Muhammad Gafar Nugroho, absen 21. Nama saya Nafikar Attila, absen 26. Oke, lanjut langsung ke soal pertama ya. Jadi yang pertama itu ada reaksi yang terjadi di sekitar elektroda positif jika ke dalam larutan tembaga 2 sulfat di elektroda positif dengan elektroda grafit adalah titik-titik. Nah, jadi di sini itu kita punya larutan tembaga 2 sulfat. Nah, larutan tembaga 2 sulfat itu CuSO4 kan. Nah, di sini ditanyanya reaksi yang terjadi di elektroda positif. Nah, kalau elektroda positif, kalau di elektrolisis itu dia di anoda. Jadi yang ditanya adalah reaksi di anoda. Reaksi di anoda itu pertama kita tulis dulu ionisasinya atau kita jabarin dulu nih senyawanya. Jadi CuSO4 itu menjadi Cu2 plus SO4 2-. Nah, karena ditanyanya reaksi di anoda, kita lihat anodanya aja. Nah, kalau di anoda itu yang pertama, langkah pertama itu kita lihat elektrodanya dulu. Nah, elektrodanya ini kan dia grafit kan. Nah, grafit itu biasanya dikenal juga dengan karbon. Nah, karbon itu elektroda inert atau biasanya kalau di aturan elektroda inert itu kita cek anionnya. Nah, anionnya itu kan SO4 2-. Nah, SO4 2- itu termasuk sisa asam oksi. Jadi kalau di aturan ya, kalau misalnya anionnya itu sisa asam oksi, berarti yang bereaksi itu air. Jadi reaksinya itu 2H2O menjadi 4H plus O2 plus 4 elektron. Jadi jawabannya yang D. Nah, di sini di soal kedua, soalnya itu, pada elektrolisis larutan MgCl2, reaksi yang terjadi pada katode adalah, jadi pertama kita buat reaksinya dulu. MgCl2 menjadi Mg2 plus ditambah 2Cl-. Nah, karena yang ditanya reaksi di katode, berarti kita fokus ke kationnya, yaitu Mg2 plus. Karena Mg2 plus itu termasuk golongan kedua A, maka katode yang dipakai adalah 2H2O ditambah 2E menjadi H2 ditambah 2OH-. Jadi jawaban yang tepat yaitu yang E. Selanjutnya, suatu sel volta tersusun dari elektrode Mg2+, dan elektrode Zn dalam larutan Zn2+. Diketahui data berikut. Mg2+ ditambah 2 elektron menjadi Mg dengan nilai potensial sel minus 2,37 volt. Lalu Zn2+ ditambah 2 elektron menjadi Zn dengan nilai potensial sel minus 0,76 volt. Pertanyaannya, tentukan elektroda yang bertindak sebagai anode dan elektroda yang bertindak sebagai katode. Perlu diketahui dulu bahwa semakin kecil nilai potensial sel, maka ia semakin mudah teroksidasi atau menjadi reduktor kuat. Nah, bisa dilihat di sini, nilai potensial selnya yang lebih kecil, itu yang Mg, maka Mg berperan sebagai anode. Anode itu adalah elektroda yang mengalami oksidasi. Dan katodenya adalah Zn, karena dia memiliki nilai potensial sel yang lebih besar. Soal selanjutnya, tentukan potensial sel yang dihasilkan pasangan elektroda tersebut. Rumus untuk mencari nilai potensial sel adalah nilai potensial sel katode dikurang dengan nilai potensial sel anode. Saya lihat di sini katodenya adalah Zn dengan nilai potensial selnya minus 0,76 dikurang minus 2,37.
Langsung aja minus ketemu minus menjadi plus, ditambah menjadi 1,61 volt. Yang terakhir, tuliskan reaksi pada anode dan katode, reaksi sel, serta notasi selnya. Jadi, yang pertama reaksi anode. Karena anode itu anode itu adalah elektrode yang mengalami oksidasi. Jadi, reaksi yang ini dibalik, karena Mg menjadi Mg2+, ditambah 2 elektron, karena dia melepas elektron, kan kalau oksidasi. Jadi nilai potensial selnya dibalik menjadi positif. Lalu yang katode, Zn2+, ditambah 2 elektron, jadi Zn. Ini dia yang mengalami reduksi, dengan nilai potensial sel minus 0,76. Jadi reaksinya adalah, di sini elektronnya bisa dicoret, karena dia sama, 2 elektron dengan 2 elektron bisa dicoret, menjadi Mg ditambah Zn2+, menjadi Mg2+ ditambah Zn, dengan nilai potensial sel 1,61 volt. Lalu yang terakhir, notasi sel. Jadi, cara untuk menulis notasi sel, yang pertama itu adalah reaksi yang elektrode yang mengalami oksidasi atau anode, lalu dilanjutkan dengan elektrode yang mengalami reduksi di bagian kanannya. Jadi ditulis dulu awalnya Mg, setelah teroksidasi menjadi Mg2+, lalu diberi dengan jembatan garam atau yang biasa disebut dengan batas fasa. Lalu elektrode yang mengalami reduksi. Di sini Zn2+ mengalami reduksi menjadi Zn. Oke, soal selanjutnya. Soal selanjutnya itu adalah elektrolisis NaCl dengan menggunakan elektroda emas, maka reaksi yang terjadi di katode dan anodanya adalah NaCl itu, katodanya itu Na+. Na+ itu termasuk dari logam golongan 1A. Jadi yang bereaksi itu di katoda 2H2O ditambah 2-, menjadi H2 plus 2OH-. Kalau anodanya itu lihat elektrodanya. Elektrodanya itu emas. Emas itu inert, maka 2Cl- menjadi Cl2 plus 2E-. Soal selanjutnya. Soal selanjutnya yang pada elektrolisis larutan AgNO3 dengan elektroda karbon digunakan muatan listrik 0,05 F. Banyaknya perak yang didapat pada katode yaitu, nah pertama tuh kita bikin dulu reaksinya AgNO3 menjadi Ag+ plus NO3-. Nah karena ditanya yang perak, jadi yang kita pakai itu yang Ag plus-nya. Nah pertama kita cari dulu berat ekuivalenternya dengan cara ngebagi AR dengan bilox perak. Nah, bilox perak itu kita lihat dari muatan ionnya, kan perak itu ion kan, jadinya yang biloxnya itu sesuai dengan muatannya yaitu 1. Nah, jadinya 108 dibagi 1 hasilnya 108. Nah, selanjutnya kita masukin ke hukum pada 1, W sama dengan E dikali F. Nah, kita masukin ke rumusnya 108 dikali 0,05, hasilnya 5,4 gram. Jadi jawabannya yang B. Ya. Sekian penjelasan dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.